Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pancasila ingin memperkenalkan anggota kami yang beranggotakan saya Tiara Nabila, saya dari Matul Isda, Saya Muhammad Aulian Firdaus. saya Tribatul Zahra, saya Rizwa Asara. Di sini kami kelompok 2 berada di pesantren Al Hidayah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang. Di sini kami akan melakukan mini riset. Yuk kita tonton videonya. Kali ini kami berkunjung ke salah satu pesantren di Desa Seimencirin, sebuah tempat yang tenang di Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang. Tujuan kami adalah untuk mengenal sosok inspiratif yang berhasil mengubah masa lalunya dari seorang radikalis menjadi seorang nasionalis. Ini adalah pesantren Al Hidayah, tempat yang istimewa bukan hanya karena suasananya yang damai, tapi juga karena cerita di baliknya. Nah, untuk 10 menit ke depan, kami akan merangkum perjalanan Bapak Khairul Ghazali, seorang mantan teroris yang sekarang mengabdikan hidupnya untuk membantu anak-anak dari keluarga mantan teroris memulai hidup barunya. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk disimak videonya. Pada tahun 2010, Bapak Ghazali menjadi perhatian publik setelah terlibat dalam perampokan Bank Jambi Niaga di Medan. Aksi ini dilakukan untuk membiayai rencana terorisme. Beliau juga terlibat dalam serangan terhadap Mapolsek Hamparan Perak. Aktivitas ini berujung pada penangkapan dan hukuman penjara. Di dalam penjara, Bapak Ghazali mulai mempertanyakan jalan hidupnya. Ia melihat dampak buruk dari pilihannya, terutama pada anak-anaknya yang harus menanggung stigma sebagai anak teroris. Kesadaran inilah yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Setelah bebas dari penjara, Bapak Ghazali berkomitmen untuk membalikkan keadaan. Ia mendirikan pesantren Al Hidayah di Desa Seimencirin, tempat anak-anak keluarga teroris mendapat pendidikan dan bimbingan untuk hidup dalam toleransi dan cinta tanah air. Selanjutnya, mari kita dengarkan langsung kisah inspiratif dari Bapak Khairul Ghazali. Berikut adalah sesi wawancara eksklusif yang telah kami lakukan bersama beliau, sosok di balik pesantren Al Hidayah. Ada nggak momen tertentu ketika Bapak di masa lalu, momen tertentu ngeyakinin Bapak, oh terorisnya kayaknya bener nih? Gitu. Ya, itu aja. Kita bukan teroris, mujahidin. Enak kali jadi teroris. Takut orang TNI, Polri, dan tuh kita pandai merakit. Ya, buat kue. Namanya bolu, tapi bolu yang bisa meledak. Itu kan satu keterampilan yang dibutuhkan. Masa orang Yahudi aja, Yahudi kena terampil dia habis dengan Palestina kan? Sampai anak-anak Yahudi itu SMA itu udah pandai merakit itu buat bolu yang bisa meledak tadi. Makanya mereka punya stok senjata yang cukup. Alasan Bapak dulu itu Bapak itu jadi teroris, terus alasan Bapak berhenti jadi teroris, bisa nggak Bapak ceritain dari awal gitu Pak? Jadi awalnya jadi teroris ya, karena kita ingin mendirikan negara Islam. Itu dia ya. Mendirikan negara Islam itu namanya khilafah Islamiyah. Merubah undang-undang Pancasila, undang-undang dasar menjadi hukum Al-Quran dan Sunnah. Bapak pas proses perekrutan seperti itu memang menentukan apa dan dorongan orang terdekat. Prosesnya itu tadi ditanamkan jihad. Jihad itu kan semangat tuh, iya kan? Nah, generasi muda kan kalau ditanamkan semangat jihad, semangat adrenalinnya, darah mudanya itu muncul. Apalagi ditawarkan bidadari, surga, ya kan? Ketemu dengan Nabi, ketemu dengan Allah. Surga itu tadi luas seluas langit dan bumi, dan kecepatan kita melebihi kecepatan cahaya. Kita bisa menembus kemana saja kita suka.
Jadi diiming-imingi kayak gitu, jadi usia kita waktu itu belasan tahun, mudah kan? Radikalisme menjadi nasionalisme, Pak. Ya. Titik baliknya itu sesudah kita mempelajari kembali tentang sirah nabawiyah, ya, sejarah Nabi, ya, bahwa ternyata Nabi itu berjihad, berdakwah, rahmatan lil alamin. Nggak ada orang yang tersakiti, nggak ada orang yang terluka, nggak ada bangunan yang dihancurkan, ya, rumah-rumah ibadah Yahudi, Nasara yang diledakkan, orang-orang Quraisy yang ditembaki, nggak ada. Tapi kok Islam bisa tumbuh, berkembang sampai ke kita sekarang ini. Wah, berarti di situ terjadi perubahan paradigma. Yang kami lakukan itu salah, karena membunuh, meledakkan, mengebom, menghancurkan, mematikan, ya, mengumpat anak-anak kecil. Ini kan bukan jihad ini kan? Nah, dari situlah titik baliknya. Makanya kami kembali ke titik balik awal sejarah Islam yang asli. Kasus tentang bapak yang perampokan bank tadi. Nah, itu alasan apa yang buat bapak mengikut perampokan itu? Untuk biaya beli senjata. Beli senjata, merakit bulu yang bisa tadi kan pakai biaya itu kan, masa gratis. Untuk itu tujuannya ya. Jadi bukan untuk makan, bukan untuk memperkaya diri, untuk senjata. Yang akan datang itu untuk mencegah hal-hal yang radikalisme. Ya. Untuk Jadi mencegah hal itu gimana? kembali ke sejarah asli Islam, ya kan? Jadi kalau nanti ada ustadz pendakwah bercerita tentang Islam, kalian bisa tanya, apakah itu sesuai dengan tarikh sejarahnya? Ada namanya pelajaran. Kalau pelajaran sekolahnya sama dengan pesantren lain, sama, ya kan? Nah, tapi nanti kalau udah di atas asar sampai malam itu ada pelajaran namanya pelajaran deradikalisasi. Radikalisme, kalau ada D-nya kan artinya counter paham radikal. Nah, ya itu sampai malam subuh. Nah, itu yang dipelajari itu tentang sejarah Nabi. Umpamanya Nabi itu pemaaf. Nah, kita ajarkan sifat-sifat pemaaf. Oh, Nabi itu rupanya pemaaf. Sampai orang Yahudi, ya, ada yang melempari kotoran Nabi setiap hari. Ya kan, ketika dia sakit didatangi Nabi. Wah, begitu pemaafnya, memaafkan orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan. Nah, itu tadi cerita langsung dari Bapak Ghazali. Gimana? Menarik banget kan? Nah, dari wawancara yang udah kami lakukan, berikut ini adalah kesimpulan yang dapat kami rangkum. Bapak Khairul Ghazali adalah mantan pelaku terorisme yang pernah terlibat dalam aksi perampokan Bank CIMB Niaga pada 2010 untuk mendanai kegiatan teror. Masa tahanannya menjadi titik balik hidupnya. Di penjara, ia menyadari dampak buruk radikalisme, terutama pada keluarganya, termasuk stigma yang membuat anak-anaknya sulit bersekolah. Setelah bebas, ia mendirikan pesantren Al-Hidayah di Desa Sengei Mencirin, Sumatera Utara pada tahun 2015. Di pesantren ini khusus membantu anak-anak keluarga mantan teroris untuk belajar nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan cinta tanah air, sekaligus menjauhkan mereka dari paham radikal. Nah, seperti yang udah kita tahu nih, Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia, mengakui 6 agama, memiliki beragam bahasa, budaya, dan ras. Hal ini membuat terselenggarakannya United Nations Alliance of Civilization atau UNALC yang digelar di Nusa Dua, Bali pada bulan Agustus 2014 silam. Ini merupakan bentuk apresiasi dunia terhadap Indonesia. Indonesia dijadikan role model sebagai sebuah negara multikultur yang harmonis dan damai. Namun, di tengah keharmonisan tersebut muncullah sekte-sekte radikalisme yang mengatasnamakan kelompok dan agama untuk mencuri simpati dan dukungan. Tujuannya adalah untuk meruntuhkan NKRI. Mereka berniat mendirikan negara dengan ideologi tertentu, mengkafirkan orang selain dari kelompok mereka, serta melakukan terorisme dengan berbagai cara.
Walaupun pihak kepolisian, dalam hal ini Densus 88 telah berhasil menangkap setiap aksi teror yang terjadi, akan tetapi kita sebagai warga negara Indonesia wajib bersama-sama mencegah berkembangnya paham radikal dan teror yang sangat berbahaya ini, baik melalui dunia nyata maupun dunia sosial. MUI pun mengeluarkan fatwa nomor 3 tahun 2004 bahwa terorisme adalah haram. Yuk sama-sama bangun jiwa nasionalisme di dalam diri kita masing-masing. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.